Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mengenal hadis secara global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi Yonda Putra, NIM 61. Teman saya Muhammad Nabil Hilmi, NIM 56. Dan yang terakhir, Muhammad Hafidhul Kolbi, NIM 63. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 hal atau 5 poin. Yang pertama pengertian, yang kedua sejarah, yang ketiga periwayatan, yang keempat takhrij, dan yang kelima fungsi hadis. Untuk yang pertama, pengertian. Secara bahasa, hadis berarti ucapan, perkataan, dan berita atau khobar. Sedangkan dari segi terminologi, hadis memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli hadis dengan ahli usul, namun maknanya tetap sama. Ada juga ahli hadis yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, pernyataan, dan pengakuan, perbuatan maupun sifatnya. Dari pendapat para ahli hadis tersebut, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan maupun perbuatannya. Next. Yang kedua adalah sejarah ilmu hadis. Next. Poin dari sejarah ilmu hadis yang pertama adalah hadis pada masa Rasulullah SAW. Menurut para ahli, penulisan hadis sudah dimulai sejak masa hidup Rasulullah. Nabi pernah melarang para sahabatnya untuk menulis hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada mereka, seperti hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, kalian jangan menulis apa-apa yang keluar dariku. Barang siapa yang menulis sesuatu yang keluar dariku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapusnya. Riwayatkanlah dari saya, barang siapa yang sengaja berbohong atas nama saya atau Nabi, maka tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat Muslim. Next. Menurut analis sejarah, larangan dari Nabi tersebut didasarkan oleh beberapa pertimbangan. Seperti yang pertama adalah Nabi Shallallahu melarang para sahabatnya untuk menulis hadis-hadis itu dilatar belakangi oleh kekhawatiran beliau akan tercampurnya ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Sebab di antara para sahabat umumnya adalah sekretaris khusus untuk melakukan penulisan wahyu Allah. Yang kedua, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang pada umumnya mempunyai daya ingat atau hafal yang kuat. Sehingga sekalipun mereka tidak menuliskan hadis-hadis yang mereka terima, hadis-hadis tersebut tidak akan hilang atau musnah akibat lupa atau kelalaian. Selanjutnya, dasar-dasar yang digunakan Nabi dianggap sangat pragmatis dan kondisional. Hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran itu hilang, sebab kondisi akan berubah-ubah setiap waktunya. Maka, Nabi pun merubah sikap tersebut. Berikut riwayat yang berisi tentang pembolehan penulisan hadis dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin As berkata, saya senantiasa menuliskan sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW agar saya menghafalnya. Maka orang Quraisy mencegah aku dan berkata, Anda menuliskan segala yang Anda dengar dari Rasulullah SAW, sedangkan ia manusia biasa, berbicara dalam keadaan marah dan lapang. Maka saya menahan diri dari menulis. Kemudian saya melaporkan hal itu kepada Rasul. Maka beliau menunjuk mulutnya dengan telunjuk dan berkata, tulislah demi Allah, tidak ada yang keluar dari sini kecuali yang benar. Next. Dengan demikian, terdapat dua kelompok riwayat yang saling kontradiksi, yaitu kelompok yang melarang penulisan hadis dan kelompok yang memperbolehkan. Kontradiksi tersebut mengundang para ulama untuk menemukan penyelesaiannya. Next. Hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Di masa ini, penulisan hadis masih belum begitu berkembang. Bahkan para sahabat tersebut membatasi dan memperketat periwayatan. Hal ini disebabkan mereka khawatir terjadi kekeliruan dan kebohongan mengatasnamakan Rasulullah. Abu Bakar dan Umar yang menunjukkan perhatian lebih dalam memelihara hadis. Abu Bakar pernah mengumpulkan hadis sebanyak 500 buah, namun lalu dibakarnya. Sedangkan Umar juga terus mempertimbangkan penulisan hadis seperti melarang para sahabat memperbanyak periwayatan hadis. Bukan berarti Umar melarang para sahabat meriwayatkan hadis, akan tetapi hal tersebut ditujukan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam periwayatan hadis serta menghindari terganggunya perhatian masyarakat terhadap Al-Quran itu sendiri.
Next akan dilanjutkan oleh Colby. Oke, baik. Selanjutnya yaitu secara ilmu hadis pada masa tabi'in. Tabi'in berasal dari kata tabi'a, yatba'u, taba'an, tubu'an, dan taba'atan, yang berarti mengikuti atau berjalan sesudahnya. Sedangkan secara bahasa, tabi'in adalah orang yang pernah bertemu atau berteman dengan para sahabat atau Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Pada pemerintahan Utsman, para sahabat ahli hadis menyebar ke beberapa wilayah Islam, sehingga para tabi'in lebih mudah mempelajari hadis dan dari mereka. Pada masa ini, Al-Quran sudah mulai dikumpulkan menjadi satu mushaf, sehingga kekhawatiran akan tercampurnya dengan hadis sedikit berkurang. Namun pada masa tabi'in muncul perpecahan politik yang memberi pengaruh negatif dari perpecahan tersebut, yaitu dengan munculnya hadis-hadis palsu, dan pengaruh positifnya yaitu lahirnya usaha atau pengkodifikasian hadis sebagai bentuk penyelamatan dan pemalsuan dan kemusnahan. Lanjut. Sejarah ilmu hadis pada masa kodifikasi hingga sekarang. Awal masa pembukaan hadis abad kedua Hijriah. Kegiatan awal pembukaan hadis ini dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan menginstruksikannya kepada Abu Bakar bin Amr bin Hashim, seorang gubernur Madinah, untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman An-Nasri. Namun, dibalik kemauan keras untuk mengumpulkan hadis, ternyata mereka belum sempat menyelesaikan hadis-hadis tersebut. Dengan begitu, kodifikasi hadis pada masa ini masih tercampur antara hadis-hadis Rasulullah SAW dengan fatwa para sahabat dan tabi'in. Periode kedua yaitu penyeleksian hadis pada abad ketiga Hijriah. Para ulama hadis pada masa ini berorientasi untuk mengatasi kelemahan kitab hadis sebelumnya, yaitu memilah antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Ulama pertama yang memulai usaha pemilahan hadis-hadis tersebut adalah Ishaq bin Rawahi, yang kemudian dilaksanakan dengan sempurna oleh Imam Bukhari. Next. Hadis pada masa kodifikasi sekarang. Yang ketiga itu tentang periode menisnadkan dan menghafal hadis pada abad keempat Hijriah. Usaha ulama pada masa ini meliputi: yang pertama, menyusun karya dengan metode yang telah ditetapkan oleh ulama sebelumnya. Kedua, menggabungkan beberapa kitab hadis yang sudah ada. Ketiga, syarah. Dan terakhir, mustakhraj. Selain itu, mereka juga berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya hadis yang telah terdewan tersebut. Selanjutnya yaitu periode pengklasifikasian dan mensistematikan susunan kitab-kitab hadis pada masa abad ke-5 Hijriah dan seterusnya. Usaha ulama pada abad ke-5 sampai sekarang diantaranya pengklasifikasian hadis dengan menghimpun hadis-hadis sejenis kandungannya dalam suatu kitab hadis, sehingga lahirlah kitab-kitab hukum seperti Sunan Al-Kubra. Selanjutnya, mensyarahkan serta mengikhtisarkan kitab hadis yang telah disusun oleh ulama sebelumnya. Next. Sejarah ilmu hadis. Selanjutnya, menyusun kitab hadis at-taraf, yaitu teknik pembukaan hadis dengan menyebutkan permulaan hadisnya saja. Selanjutnya, zawaid, yakni mengumpulkan hadis-hadis yang tidak terdapat dalam kitab sebelumnya ke dalam kitab tertentu. Selanjutnya itu jami, yakni kitab hadis yang khusus menghimpun hadis-hadis Nabi. Selanjutnya, mentakhrij, mengeluarkan beberapa hadis yang ada dalam kitab. Selanjutnya, menciptakan kamus hadis seperti Al-Jami', As-Saghir, Al-Hadis, Al-Basir, Al-Nadir. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Nabil ini. Yang selanjutnya adalah periwayatan hadis. Periwayatan hadis merupakan proses diterimanya hadis oleh seorang perawi dari gurunya. Dalam hal ini, perawi akan memahami, menghafal, menghayati, mencatat, dan menyampaikan lebih lanjut kepada orang lain sebagai muridnya. Saat meriwayatkan hadis, perawi harus menyiapkan sumber pemberitaan riwayat hadis tersebut.
Cara penerimaan suatu riwayat hadis, para ulama membagi menjadi 8 jenis, yaitu asimai, al-qiraat, al-ijazah, al-munawalah, al-muqatabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wijadah. Untuk selanjutnya yaitu takhrij. Yang pertama yaitu pengertian takhrij. Takhrij berasal dari kata khoroja yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan menurut Mahmud Al-Toha, secara etimologis takhrij berarti berkumpulnya dua persoalan dalam satu hal. Secara terminologis berarti petunjuk jalan ke tempat suatu hadis pada sumber yang asli berdasarkan sanad dan menjelaskan martabatnya jika diperlukan. Dan selanjutnya latar belakang ilmu takhrij. Suatu tokoh, Mahmud Al-Tohan, mengatakan bahwa pada mulanya ilmu takhrij al-hadis tidak dibutuhkan oleh ulama dan peneliti hadis karena pengetahuan mereka tentang hadis sangat luas. Beberapa abad kemudian, para tokoh-tokoh tersebut merasa kesulitan untuk mengetahui hadis dari sumber aslinya. Banyak upaya yang mereka lakukan untuk menjelaskan dan menunjukkan hadis kepada sumber aslinya, menjelaskan metodenya, dan menentukan kualitas hadis sesuai kedudukannya. Hasil jerih payah ulama itu memunculkan kitab takhrij yang terkenal. Itu yang selanjutnya, tujuan dan manfaat takhrij. Yang pertama, untuk mengetahui awal mula riwayat hadis yang diteliti. Kedua, untuk mengetahui semua riwayat hadis. Yang ketiga, untuk mengetahui syahid atau mutabi'i pada sanad yang diteliti. Kemudian proses takhrij al-hadis. Pertama, proses dari takhrij al-hadis. Yang pertama, menelusuri hadis yang dikaji. Kedua, membuat bagan sanad periwayat hadis. Yang ketiga, memberikan penilaian kualitas hadis. Selanjutnya, syarat hadis yang ditakhrij. Yang pertama, kitab hadis yang dihimpun sendiri oleh pengarangnya dan lengkap sanadnya kepada Rasul. Kedua, kitab hadis pengikut kitab hadis pokok. Yang ketiga, kitab selain hadis seperti kitab tafsir, fikih, dan sejarah yang didukung hadis yang terpenting lengkap sanadnya. Yang kelima, fungsi dari hadis. Yang pertama adalah bayan takrir. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk memperkuat keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Dapat diartikan bahwa hadis ini menguatkan perihal sesuatu yang telah tercantum dalam Al-Quran. Contohnya adalah hadis yang menjelaskan tentang sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, bayan tafsir. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Penjelasan bayan tafsir terbagi menjadi 3 macam, yaitu tafsir al-mujmal atau hadis yang menjelaskan dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang kedua, tafsir al-am, hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Yang ketiga, takyid al-mutlak atau hadis yang membatasi kemutlakan Al-Quran. Yang ketiga, bayanasi. Dalam hal ini, hadis memiliki fungsi untuk menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 180, Allah berfirman, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut dihapus atau dinasah dengan hadis Nabi sebagai berikut. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat, itu wajib bagi waris. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang terakhir, bayan tasrih. Dalam hal ini, hadis memiliki fungsi untuk menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Hadis yang memiliki fungsi ini memuat hukum-hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran, bukan penjelas dan bukan penguat. Contohnya hadis yang menjelaskan keharaman memakan hewan buas. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.